pagi Ibu dan Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Rabu 21 Oktober adalah hari yang sangat penting bagi keluarga Tempa. Dan saya harap bukan hanya penting bagi kami berenam dan keluarga Tempa, tapi juga penting untuk seluruh orang yang ada di sini karena kita bisa menyerap banyak energi dan wawasan dari ruangan ini. Oke, hari Rabu. Biasanya, kalau nggak ada di sini, pagi-pagi Ibu dan Bapak lagi ngapain? Dagang, yoga, main sama anak, kerja, sekolah. Kenapa? Lagi naik ojek atau lagi narik gojek? Oke, banyak sekali ya aktivitas-aktivitas yang ternyata Ibu Bapak sengaja tinggalkan dengan penuh kesadaran untuk bisa hadir di sini. Dan kami, saya terutama mengucapkan banyak sekali terima kasih. Semoga keberadaan Ibu dan Bapak di sini bisa memberikan manfaat. Manfaat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi sampai di rumah bisa kita aplikasikan langsung. Bukan hanya itu, materi ini pun bisa kita berikan lagi kepada orang-orang terkasih kita. Apalagi di sini banyak orang tua, ada guru, dan banyak juga teman-teman psikolog saya di sini. Semoga apapun yang kita dapat di sini bisa kita aplikasikan nanti. Amin? Amin. Oke, kita akan bersama selama 45 menit. Biar kebersamaannya lebih dekat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Aisyah. Boleh dipanggil Aisyah saja cukup. Saya adalah ibu dari 2 orang anak yang sangat hebat. Semoga itu bukan karena saya ibunya ya, makanya saya bilang anak saya hebat. Tapi saya yakin di ruangan ini ada satu orang yang akan sangat setuju bahwa anak-anak saya adalah anak yang hebat, yaitu ayahnya sendiri, suami saya di belakang sana. Kemarin kita merasakan di Bandung euforia yang sangat tinggi karena Persib menang di laga final. Ya, saya sebagai orang Bandung bukan termasuk bobotoh, tapi saya termasuk orang yang sangat cinta Bandung. Iya, Bandung banget. Karena dari lahir, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, menikah, bekerja, semua saya lakukan di Bandung. Saya nggak pernah keluar dari sana. Karena Bandung adalah kota yang sangat saya cintai. Tepuk tangan untuk Bandung dan kemenangannya. Saya praktek sebagai psikolog di 3 tempat, di Biro Psikologi Dwi Payana, SD BPI, dan Sekolah Gagas Ceria. Di 3 tempat inilah saya menambah banyak sekali wawasan tentang menjadi orang tua. Bukan hanya dari pengalaman saya sendiri, tapi dari bagaimana saya bisa membantu orang-orang yang akhirnya datang kepada saya. Karena kita sekarang akan membahas tentang orang tua. Boleh dong kalau saya tahu siapa saja yang sudah menikah dan punya anak di sini? Oke, banyak banget ya. Yang sudah menikah tapi belum punya anak, semoga disegerakan. Amin. Yang lagi PDKT atau lagi mencoba memprospek seseorang, ada nggak? Nih kayaknya mas-mas yang ada di sini nih. Mancungnya semangat banget biar didoain ya mas ya. Oke, semoga bagi orang-orang yang sedang memprospek bisa segera mendapatkan calon pendamping hidup dan orang tua yang baik untuk anak-anaknya kelak. Amin. Sebagai pembukaan, saya mau memberikan sebuah video lagi. Mari kita tonton video ini bersama-sama. Give me 1 second. Sure. Sorry. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the phone before? No. Let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah?
You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Yeah, of course, yeah. Okay, so like no lunch. You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, No, that's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. It's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody can do that for free. Yeah, pro bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah, moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my god. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Oke, Ibu dan Bapak. Peran inilah yang akan kita bahas selama 35 menit ke depan. Peran-peran yang sudah beberapa orang jalani yang ada di ruangan ini. Tepuk tangan untuk semua ibu dan semua orang tua hebat yang ada di ruangan ini. Dan untuk orang tua kita yang bisa membesarkan kita sampai kita bisa berdiri di sini sekarang. Tepuk tangan untuk mereka semua. Oke, sekarang saya akan bertanya. Kalau kita lihat anak-anak kita, atau kita lihat anak-anak di luar sana, kira-kira anak-anak saat ini memiliki tuntutan dan beban hidup apa saja sih? Ada yang mau berbagi? Apa saja kira-kira menjadi beban hidup anak-anak sekarang? Sekolah, belajar, PR, tuntutan orang tua, les, teman, keinginan diakui. Banyak sekali tuntutan yang dihadapi oleh anak-anak kita saat ini. Kalau kita bisa berempati pada mereka, kalau kita coba rasakan apa yang mereka rasakan, kira-kira apa sih yang mereka rasakan saat ini dengan semua tuntutan itu? Terbebani, tidak bahagia, capek, stres, semuanya adalah emosi yang negatif. Dan setiap kali saya menanyakan pertanyaan ini pada siapapun, jawabannya pasti sama. Semua emosi yang negatif. Dan memang, anak-anak sekarang adalah menjadi semakin rentan terhadap stres. Mungkin teman-teman saya yang psikolog atau beberapa teman yang guru bisa menemukan banyak data tentang anak-anak saat ini lebih mudah stres dibandingkan anak-anak dulu. Karena di tempat praktek saya, semakin banyak anak yang diajak oleh orang tuanya karena menunjukkan gejala-gejala stres sejak dini. Padahal biasanya anak-anak ada di kondisi emosi yang bahagia.
Dengan banyaknya tuntutan itu, mereka menjadi sulit untuk bahagia. Tapi nih, benar nggak sih semua tuntutan itu yang sebenarnya jadi sumber utama stres anak-anak? Atau ada hal lain? Ibunya bawel. Apalagi kira-kira yang sebenarnya menjadi sumber utama stres anak selain tuntutan-tuntutan tadi? Ibunya nggak mau ngerti, ibunya bawel, ibunya cerewet. Kok nggak ada yang bilang bapaknya sih? Semuanya ibunya, ini nggak adil nih. Ya, orang tua. Betul. Sebenarnya sumber utama stres anak bukan semua tuntutan yang tadi kita sebutkan. Tapi sumber utama stres mereka adalah orang tuanya sendiri. Kita sebagai orang tuanya, kitalah yang menjadi sumber utama stres anak kita. Tapi berdasarkan survei yang dilakukan oleh seorang konselor kesehatan mental di Amerika, dia mendapatkan ada 10 pekerjaan yang rentan terhadap stres. Dan orang tua menjadi salah satu di antaranya. Kira-kira ada di urutan keberapa? Kita lihat satu-satu ya. Yang ada di urutan ke-10 adalah pekerjaan sebagai sales. Kenapa ketawa, Bu? Kayaknya ketawanya dari hati banget ngerasain ya, Bu. Oke, yang ke-9 adalah penasehat keuangan atau akuntan. Yang ke-8 adalah bagian pemeliharaan operasional. Yang ke-7, staf administrasi. Yang ke-6 adalah guru. Jadi guru-guru yang ada di sini ini ternyata masuk ke posisi nomor 6, posisi yang rentan terhadap stres. Yang ke-5 adalah seniman. Entahlah, mungkin karena mereka dituntut untuk kreatif, sementara kreativitas itu tidak datang. Yang ke-4 adalah pekerja medis. Dokter, perawat, ini ada masuk di posisi ke-4. Posisi ketiga adalah pekerja sosial. Yang kedua adalah pelayan restoran. Dan yang terakhir adalah orang tua. Orang tua adalah posisi pertama yang dianggap paling rentan terhadap stres. Kayaknya Bang Wirzal di belakang sana ketawa seneng banget, trainer yes nggak masuk ke dalam 10 ini ya Mas ya. Psikolog juga nggak masuk loh Mas di sini. Oke, orang tua menduduki posisi pertama sebagai pekerjaan yang paling rentan terhadap stres. Jadi gimana dong? Kebayang nggak dilemanya orang tua? Orang tua nggak boleh nih jadi sumber stres anaknya. Sementara orang tua sendiri menjalani pekerjaan yang memang sangat rentan terhadap stres. Yang wajar ketika mereka merasa stres ketika menjalaninya. Terus apa dong yang harus dilakukan orang tua? Apalagi ada seorang pakar parenting di luar sana, seorang profesor yang juga bilang bahwa satu-satunya pekerjaan yang kita bisa tahu kebenarannya dengan melakukannya langsung hanyalah menjadi orang tua. Pekerjaan lain itu bisa dipelajari, kita bisa dapatkan banyak sekali ilmu tentang bagaimana melakukannya. Orang tua ada di kategori pekerjaan yang berbeda. Kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang pengasuhan anak. Kita bisa banyak googling tentang anak saya rewel, cara ngatasinnya gimana. Atau saya mau datang ke psikolog untuk nanya cara mendisiplinkan anak saya seperti apa. Tapi ternyata itu semua tidak pernah cukup untuk kita bisa menjalani tugas kita sebagai orang tua. Karena hanya dengan melakukannya langsunglah kita bisa tahu bahwa kita sudah melakukan yang tepat. Sementara ketika kita banyak dipenuhi dengan keraguan, apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu nih apa yang harus dilakukan. Wong katanya harus ngelakuin langsung baru tahu. Kita akhirnya menjadi coba-coba. Ketika kita coba-coba, apa yang terjadi? Tidak maksimal, kadang hasilnya benar, kadang hasilnya salah. Anak maksudnya mau kita bikin disiplin, malah jadi tambah nggak disiplin. Ketika itu yang terjadi, apa yang kita rasakan? Kesel, stres, frustrasi. Ketika kita sudah merasa itu, apa yang biasanya kita lakukan? Marahin anak. Apa yang anak rasakan ketika kita marahin? Stres lagi, sakit hati. Anak jadi semakin benar atau jadi semakin bermasalah? Anak jadi semakin bermasalah. Ketika anak semakin bermasalah, apa yang kita pikirkan sebagai orang tua? Kita merasa gagal. Mending kalau yang merasa gagal cuman kita sendiri. Khasnya budaya Indonesia di mana pengasuhan masih dilakukan juga oleh nenek dan kakek,
membuat kita sebagai orang tua dinilai juga oleh mereka. Mending kalau dinilainya oleh orang tua kita sendiri ya. Kalau mertua kita yang menilai kita salah, biasanya kita jadi berantem nih sama suami. Akhirnya suami pulang dari kantor pengennya nyampe rumah bisa istirahat, bisa santai, malah jadi harus berantem sama istrinya. Dan akhirnya rumah menjadi arena pertempuran yang sangat seru. Itu yang sangat mungkin terjadi ketika kita menjalaninya tidak dengan penuh keyakinan. Sementara yang sebaliknya, kalau kita sangat yakin dengan apa yang kita lakukan, kita bisa menjalani itu dengan penuh kebahagiaan, apa yang akan terjadi? Apa kira-kira? Anak merasa nyaman pada orang tuanya. Anak mau cerita bahkan tanpa ditanya. Dengan anak mau cerita, berarti sebelum masalah anak menjadi tambah besar, kita udah tahu dulu nih masalah yang harus kita antisipasi apa. Akibatnya masalah anak tidak menjadi tambah besar. Anak bisa santai, kita di rumah bisa punya quality time nih sama suami. Karena ketika anak-anak kita nanti besar, kita menghabiskan waktu dengan siapa lagi kalau bukan dengan suami kita. Quality time ini harus dibangun sejak dari sekarang. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita menjalaninya dengan penuh kepercayaan diri. Pilih yang mana kira-kira? Yang kedua lah ya, jelas. Nah, gimana caranya biar kita bisa mendapatkan yang kedua itu tadi? Tidak ada rute lain selain kita sebagai orang tua harus bahagia dulu. Kita nggak bisa menuntut anak untuk harus bahagia, sementara kita pun sebenarnya tidak merasakan kebahagiaan itu. Itu ibaratnya kita seperti lilin. Lilin yang sibuk menerangi orang lain, sibuk membahagiakan orang lain, sementara dirinya sendiri habis. Itu yang biasanya banyak dilakukan oleh para orang tua. Sibuk membuat anaknya bahagia dan dia melupakan dirinya sendiri. Apakah ibu dan bapak yang ada di ruangan ini merasakan itu juga? Oke. Ini yang akan kita bahas, yang akan saya bahas melalui pelatihan saya. Gimana caranya kita sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang bahagia. Orang tua yang bahagia itu yang kayak gimana sih? Abstrak banget kayaknya kebahagiaan. Kebahagiaan itu saya batasi menjadi orang tua yang bisa menikmati perjalanan hidupnya sebagai orang tua. Karena ada survei yang menyebutkan lebih dari 50% orang tua saat ini sudah tidak lagi menikmati waktu yang dia habiskan dengan anak-anaknya. Rasanya waktu ketika anak-anak sudah mulai sekolah, ketika anak-anak sibuk dengan segudang aktivitas itu tadi, itu adalah waktu yang paling membahagiakan. Karena kita tidak perlu lelah menjadi orang tua. Itu berdasarkan hasil survei. Semoga kita tidak termasuk orang tua itu, tapi kita ada sebagai orang tua yang bisa menikmati perjalanan hidup kita sebagai orang tua. Caranya adalah dengan kita bisa mengenali diri kita tidak reaktif, dan kita pun bisa menjadi tempat curhat terbaik anak. Ada 3 prinsip dan 3 langkah kunci untuk bisa mencapai happy parent itu tadi. Prinsip ini adalah sesuatu yang harus kita yakini. Kalau diibaratkan sebagai bangunan, prinsip itu ada sebagai pondasinya. Kita nggak mungkin bikin bangunan di atasnya kalau pondasinya belum kuat. Kita pun tidak bisa melakukan langkah-langkah untuk menjadi orang tua bahagia kalau kita belum meyakini prinsip-prinsip ini. Jadi saya akan mulai dari membahas tentang prinsip. Ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah kita adalah orang tua terbaik yang Allah persembahkan untuk mendampingi anak kita. Yang kedua adalah, mau bantu bacakan Pak? Emosi anak adalah cermin emosi orang tua. Terima kasih Pak. Dan yang ketiga adalah kepercayaan anak terhadap orang tua tercipta oleh kelekatan yang dalam atau yang kuat. Kita bahas satu-satu. Kita adalah orang tua terbaik yang Allah persembahkan untuk mendampingi anak kita. Siapa yang pernah ragu dengan pernyataan ini? Adakah di ruangan ini yang pernah ragu? Oke, 1 orang. Karena saya pun pernah merasakan keraguan itu.
Sebagai seorang orang tua, sebagai seorang psikolog yang tugasnya banyak mendampingi orang tua untuk menjadi bahagia, saya pernah ada di posisi saya tidak yakin bahwa saya adalah orang tua terbaik untuk anak saya. Itu terjadi ketika saya lagi padat banget jadwal aktivitasnya, saya sering sekali keluar kota, saya memiliki waktu yang sangat terbatas dengan anak saya. Ketika kesibukan itu sudah mereda, saya coba cek buku tulis anak saya, dan saya menemukan tulisan ini. Yang paling bawah dia tulis adalah, aku berharap ayah dan ibu punya waktu lebih banyak untuk bermain denganku. Ini bukan tugas sekolah, tapi dia yang menulis itu sendiri dan berharap saya bisa menyadarinya. Saat membaca ini saya sedih banget, saya merasa sekali menjadi orang tua yang gagal. Ketika saya sibuk melatih orang tua untuk menjadi bahagia dan bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan anaknya, ternyata saya diprotes oleh anak saya. Cukup lama saya berada di pergumulan batin saat ini. Saya banyak berpikir, apakah kalau anak saya diserahkan pada orang tua yang lain, dia akan lebih bahagia? Apakah kalau dia menemukan ibu dan ayah yang lain, yang sebenarnya bisa lebih paham terhadap kebutuhannya, dia akan bahagia? Sampai di suatu kesimpulan bahwa enggak, saya harus coba dulu untuk menjadi orang tua terbaik yang saya bisa. Karena saya percaya Allah adalah sutradara terbaik, betul? Tuhan tidak pernah salah, setuju? Ya. Allah memberikan anak itu pada kita bukan tanpa alasan. Dan pasti kita sebagai orang tuanya sudah dibekali dengan potensi-potensi terbaik untuk menjadi orang tua anak ini. Hanya kita belum tahu potensi terbaik itu. Hanya kita belum mengeksplorasi lebih dalam tentang diri kita sendiri untuk menemukan potensi-potensi terbaik itu. Setelah saya rubah, setelah saya coba untuk menjadi versi terbaik dari diri saya, ini yang akhirnya saya dapatkan dari anak saya. Ternyata ketika saya yang awalnya ragu bahwa saya bisa, ketika saya mencoba berubah untuk menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri, anak saya bisa bahagia. Jadi, yakinlah bahwa kita adalah orang tua terbaik yang Allah persembahkan untuk anak kita. Tidak ada orang tua lain yang lebih baik untuk anak kita sendiri. Be the best version of you. Prinsip yang kedua adalah emosi anak adalah cerminan dari emosi orang tuanya. Siapa yang punya pengalaman tentang ini? Ya, kadang-kadang kitanya rungsing, kitanya lagi stres, kok anaknya juga jadi ikutan stres. Kita ngerasa lagi gelisah, kok anak kita juga jadi ikutan gelisah, padahal awalnya nggak kenapa-kenapa. Berdasarkan hasil penelitian dari ahli neurologi, ahli syaraf, disebutkan bahwa anak-anak mereka ada di gelombang otak alami yang ada di gelombang theta. Gelombang theta ini biasanya gelombang yang coba dikondisikan oleh Mas Kodri untuk bisa terpersuasi, untuk bisa terpengaruhi tanpa dia berpikir. Anak-anak di usia kecil, mereka memang gelombang otak alaminya ada di situ, tidak usah dikondisikan lagi. Akibatnya, mereka bisa menyerap semua energi, mereka bisa menyerap semua emosi tanpa bisa mereka saring. Itulah yang membuat kenapa emosi orang tua biasanya menjadi cerminan dari emosi anaknya. Prinsip yang ketiga, kepercayaan anak terhadap orang tua tercipta dari kelekatan yang dalam. Lekat itu apa sih? Kok saya langsung ngebayangin perangko ya kalau lekat? Nempel gitu. Lekat itu adalah ketika kita tidak ada di samping seseorang, tapi orang itulah yang selalu ada di hati kita. Itu yang dinamakan dengan dekat. Nah, kedekatan itu yang harus kita ciptakan dengan anak kita, barulah kita bisa mendapatkan kepercayaannya. Sementara yang saat ini terjadi di era digital adalah seperti ini. Ya, kita sibuk, kita ngerasa sudah meluangkan waktu sebanyak untuk anak, kita ngerasa kita nggak kemana-mana, kok kita ada di rumah terus, kita nggak kerja, kita terus ada di samping anak kita, tapi yang terjadi adalah semua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Akhirnya kelekatan mungkin muncul tidak dari sini? Tidak.
Bahkan ketika saya dan anak saya menerapkan aturan jam 6 sampai jam 9 malam tidak ada gadget apapun di antara kami, ternyata untuk bisa mengada sepenuhnya pun menjadi hal yang sangat sulit. Saya tetap sibuk dengan pikiran-pikiran saya sendiri. Saya tetap sibuk mikirin setrikaan yang belum selesai, PR kerjaan yang juga belum selesai, besok harus ngadepin klien yang saya belum tahu apa yang harus dicari tahu. Pikiran-pikiran ini tetap sibuk sekalipun kita ada di dekat anak kita dan tidak melakukan apapun. Nah, kelekatan pada akhirnya tidak pernah bisa muncul. Di pelatihan inilah nanti kita akan mempelajari gimana sih caranya kita bisa mengada sepenuhnya tanpa sibuk dengan pikiran kita sendiri. Tadi kita sudah bahas tentang prinsip. Sekarang kita bahas langkah kuncinya. Ada 3 langkah kunci. Yang pertama adalah kenali diri. Di sini, siapa yang sudah merasa lebih dari 50% mengenali dirinya sendiri? Belum? Ada 1 orang. Ibu-ibu nih terutama yang kalau pergi masih sibuk mikirin pakai baju apa, baju ini cocok apa enggak, ada fashion terbaru harus saya ikuti apa enggak, takut saya ditolak sama teman-teman saya. Apakah itu menandakan kita sudah kenal dengan siapa diri kita? Ya, belum. Sebagai orang tua, biasanya kita belum sepenuhnya mengenal diri kita sendiri. Kita sibuk berusaha mengenal anak kita, sementara kita lupa untuk mengenali diri kita sendiri. Sekarang saya minta ada aktivitas sedikit, boleh? Boleh, saya minta kesediaan Bapak dan Ibu untuk berdiri, kemudian cari pasangan, lihat pasangannya dari atas ke bawah. Jadi misalnya saya dan Ibu, saya minta Ibu, saya akan lihat Ibu dari atas ke bawah, kemudian saya akan komentari. Ibu terlihat sangat cerah, oke? Kemudian Ibu komentari saya. Setelah itu saya akan cari orang yang lain dan lakukan hal yang sama. Cukup jelas aktivitasnya? Oke, kalau gitu silahkan saya minta Bapak dan Ibu untuk mencoba melakukan aktivitas ini dimulai dari sekarang. Kalau sudah, berarti langsung cari pasangan yang lain. Jangan cuma 1 orang, cari pasangan yang lain. Oke, terima kasih Bu dan Bapak. Boleh kembali duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena waktunya tidak banyak, jadi kita lakukannya juga dengan cara yang instan saja. Apa yang tadi dirasakan ketika dilihatin orang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan dikomentarin? Siapa yang merasa tidak nyaman? Boleh deh ngacungnya di bawah aja, nggak usah tinggi-tinggi kalau gitu. Siapa yang merasa nggak nyaman? Karena saya lihat ada beberapa yang sebenarnya merasa tidak nyaman. Dan ini bukan sesuatu yang salah. Sebagai manusia, wajar ketika kita tidak nyaman ketika diberikan komentar. Karena kita ngerasa, saya nggak bermaksud gitu kok, saya bukan gitu kok saya dibilangnya gitu sih. Wajar ketika kita merasa seperti itu. Justru itu tandanya kita masih manusia. Nah, kadang-kadang kita lupa untuk melakukan pengenalan terhadap diri kita dan terbuka terhadap feedback yang disampaikan entah anak ataupun pasangan untuk bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Kalau kasusnya kasus saya tadi, anak saya mungkin sebenarnya sudah cukup lama loh menyampaikan feedback bahwa dia nggak bahagia sama saya, bahwa dia protes ibunya sibuk banget. Mungkin sebenarnya dia udah sering mencoba menyampaikan itu, tapi sayanya yang nggak sadar terhadap feedback itu, sehingga saya menjadi tidak mengenali diri saya sendiri. Nah, ini yang nanti akan banyak dibahas saat pelatihannya langsung. Langkah yang kedua adalah kelola emosi. Ibu dan Bapak tahukah bahwa setiap orang punya kantong emosi di dalam hatinya? Kantong emosi itu ukurannya beda-beda. Anggaplah ukurannya seperti ini. Apa yang terjadi ketika semua emosi yang kita dapat sejak kecil hanya kita simpan tanpa pernah kita keluarkan? Tumpah.
Ketika tumpah, apa yang biasanya terjadi? Dalam bentuk apa sih tumpahnya? Marah, sakit badan, rungsing terus ke anak. Itulah yang terjadi ketika kita tidak pernah membuang sampah-sampah emosi di dalam hati kita. Entah, saya sebenarnya keselnya sama suami sih. Oh, suami nggak ngerti banget sih maunya saya, tapi saya nggak bisa bilang sama suami. Akhirnya marahnya ke anak. Maaf ya. Atau kadang-kadang kita keselnya sama mertua ini karena diatur-atur, tapi kita nggak bisa bilang sama mertua. Akhirnya kita marahnya ke anak. Itu yang terjadi ketika kita menyimpan begitu banyak sampah emosi di dalam kantong emosi kita. Emosi ini harus kita bersihkan dulu secara berkala, sehingga kantong kita ada di dalam kondisi yang selalu siap menerima emosi apapun. Ada tekniknya yang nanti akan bisa dilakukan. Dan yang ketiga adalah kelekatan. Kelekatan ini bisa diperoleh dengan cara apa sih? Menghabiskan waktu, ngobrol bareng, mendengarkan, lebih mengenal anak. Dengan cara apa lebih mengenalnya? Bermain bersama. Oke, itu semua adalah aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menjalin kelekatan dengan anak. Asal jangan kita ada sih, kita ngobrol sih, kita main sih, tapi jiwa kita tidak ada di situ. Nah, waktunya masih ada sepertinya. Sekarang kita coba seberapa sulit atau seberapa mudah sih sebenarnya kita untuk bisa mendengarkan. Sekarang saya minta ibu dan bapak dengan teman sebelahnya saja, tidak usah berpindah posisi. Coba ada orang yang berperan sebagai A dan ada orang yang berperan sebagai B. Orang yang A ini tugasnya hanya bercerita apapun, dan orang yang B cukup mendengar. Jelas? Oke, sekarang silakan dicoba. Waktunya tidak banyak, 1 menit saja. Ya, cerita apapun. Oke, 1 menitnya habis. Boleh saya minta kembali perhatiannya ke sini? Oke, saya minta kembali perhatiannya. Ibu dan bapak, ketika sedang mendengarkan orang bercerita, apa sih yang ada di kepala? Mengimajinasikan. Kapan giliran saya cerita, saya pengen cerita. Apalagi, kok dia dengan kejadian kayak gitu aja bisa bete sih, padahal kejadian itu kan kejadian yang sederhana. Nah, ketika kita lagi ngobrol sama anak kita nih, seberapa sering sih kita membentuk persepsi-persepsi kita sendiri tentang apa yang disampaikan oleh anak? Bukan murni menerima apa yang sebenarnya sedang dicoba disampaikan oleh anak kita. Saya sih cukup sering dulu. Apalagi perempuan ya, kebutuhan bicaranya jauh lebih tinggi. Jadi rasanya pengen cepet dapat giliran untuk bicara. Nah, jadi ketika kita melakukan itu, ketika kita sering bermain dengan anak, ketika kita sering mendengarkan anak, sebenarnya kita mendengar atau tidak? Tidak. Kita sibuk mendengar pikiran kita sendiri. Kelihatannya sih kita mendengar, tapi sebenarnya kita tidak mendengarkan apa yang coba disampaikan oleh anak kita. Ketika anak kita merasakan ini dengan gelombang tetanya yang aktif, apa yang dia rasakan? Kesel, merasa tidak dipahami. Maksud saya cuma pengen cerita dan dimengerti, ibu malah nasehatin. Ya, maksud saya pengen cerita, kalau saya kesel, ayah kok malah tetap sibuk di depan laptopnya. Itu yang banyak kita lakukan, sehingga kelekatan ini menjadi sulit untuk kita capai. Jadi keterampilan mendengar dan mengalihkan semua persepsi-persepsi yang ada di kepala kita itu termasuk hal yang harus dilatihkan agar kita bisa menjalin kelekatan dengan anak kita. Jadi, siapa yang pengen bisa jadi orang tua yang bahagia? Oke.
Apa 3 prinsip yang harus kita yakini untuk bisa menjadi orang tua yang bahagia itu? Prinsip kita adalah orang tua terbaik yang Allah persembahkan untuk mendampingi anak kita. Prinsip yang kedua, emosi anak adalah cerminan dari emosi orang tuanya. Prinsip yang ketiga, wah, ibu hebat sekali. Kepercayaan anak terhadap orang tua terjalin dari kelekatan yang kuat. Dan apa 3 langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai itu? 1, kita kenali diri kita. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengenali diri? Terbuka terhadap feedback dan mau membuka diri. Yang kedua, langkah kuncinya kelola emosi. Apa prasyarat biar kita bisa siap mengelola emosi kita? Bersihkan dulu kantong emosi kita dari sampah-sampah emosi masa lalu kita. Dan yang ketiga adalah kelekatan. Poin penting dari kelekatan adalah kemampuan mendengar. Jadi dengan kita yakini 3 prinsip itu, kita jalankan semua 3 langkah kunci itu secara terus-menerus dalam hidup kita sebagai orang tua, kita akan bisa menjadi orang tua yang bahagia. Orang tua yang bahagia adalah orang tua yang bisa menikmati perjalanan hidupnya sebagai orang tua, sehingga siap untuk menjadi tempat curhat terbaik untuk anaknya. Yuk ibu dan bapak, kita mampukan diri kita untuk bisa menjadi orang tua yang bahagia. Karena ada pepatah yang bilang, untuk ada di masa depan anak-anak nanti, kita harus mengada di masa mereka saat ini. Dan kalau kita hanya mengada tanpa kita menjadi bahagia dan menjalaninya dengan bahagia, mengada ini menjadi hal yang sia-sia. Saya Aisyah Yohani Danur, terima kasih.